Baik, sekarang kita akan membahas mengenai metode aritmatika dan juga data alignment pada Pandas. Panda memiliki fitur untuk melakukan operasi aritmatika pada struktur yang berupa series maupun data frame, dan dapat melakukan penyelarasan secara otomatis berdasarkan dari labelnya. Penyelarasan ini memastikan bahwa operasi dilakukan dengan benar, bahkan ketika struktur data memiliki indeks atau label kolom yang berbeda. Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan adalah label berdasarkan alignment. Panda menyelaraskan data selama operasi aritmatika menggunakan label atau indeks pada series, lalu label indeks dan kolom untuk data frame. Berbeda dari NumPy yang menyelaraskan data berdasarkan dari posisinya. Lalu yang kedua adalah union of index. Saat melakukan operasi antara seri ataupun data frame dengan label yang berbeda, hasilnya akan memiliki gabungan seluruh label. Nilai yang hilang akan diisi dengan none atau yang disebut not a number. Selain itu, yang terakhir adalah mengenai factorized operation atau operasi vektor. Panda mendukung operasi ini yang memungkinkan Anda melakukan operasi aritmatika per elemen pada seluruh kolom seri atau pada data frame secara efisien. Selain itu, ada flexible binary operation, yang artinya adalah untuk kontrol secara eksplisit untuk menyocokkan dan penyajiannya. Panda pun menyediakan operasi biner yang fleksibel, di mana untuk menentukan nilai yang akan diisi untuk data yang hilang. Yang terakhir adalah arithmetic operation itu sendiri. Panda bisa melakukan operator aritmatika standar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, dan lain sebagainya, yang melakukan operasi per elemen pada seri ataupun pada data frame. Mari kita praktek pada pemrograman Python. Ini adalah contoh yang pertama. Misalkan kita memiliki dua variabel, yaitu S1 dan S2, di mana S1 dan S2 berupa Pandas series, ya, ini berupa data series, dan memiliki indeks. Ya, indeks ini A, C, D, dan E, sedangkan untuk yang S2, dia memiliki indeks A, C, E, F, dan juga G. Mari kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini adalah series 1, ya, atau S1. Lalu ini adalah series 2, atau S2. Nah, di sini kita mencoba melakukan penjumlahan antara S1 dan juga S2. Kita coba jalankan di sini. Di sini bisa kita lihat untuk indeks A di sini pada series 2 dan juga di sini pada series 1, karena dua-duanya memiliki value atau memiliki nilai, sehingga bisa dilakukan penjumlahan aritmatika secara langsung, yaitu 7,3 ditambah minus 2,1, sehingga hasilnya adalah 5,2. Begitupun untuk indeks C. Ya, Anda bisa langsung menjumlahkannya. Namun, ketika kita lihat di sini ada indeks D, di sini ada missing value atau not a number. Kita cek ada apa di situ. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu untuk series 1. Ya, di sini kalau kita lihat, di sini D, kita lihat untuk yang di atas. Di sini series 1 D nilainya adalah 3,4. Lalu ketika kita cari untuk di series kedua, di sini tidak ada label indeks yang memiliki huruf D, ya, atau indeks D. Sehingga ketika ingin menjumlahkan, walaupun sebelumnya memiliki nilai pada seri 1, tapi di bagian series 2 tidak ada nilai, sehingga hasilnya menjadi missing value atau not a number. Sedangkan kalau huruf E, indeks E, kita lihat pada series kedua dan juga series ke-1 memiliki angka. Ya, di sini 1,5 ditambah minus 1,5, sehingga hasilnya adalah 0. Kita cek untuk indeks F. Indeks F ada pada series 2, namun pada series 1 tidak ada, sehingga hasilnya not a number atau missing value. Begitupun untuk yang G. Selanjutnya kita mencoba untuk melihat dalam tipe data yang lain, yaitu data frame. Ya, sebelumnya kita melihat dalam series, sekarang dalam data frame. Kita coba jalankan di sini.
Ini adalah data frame pertama. Di sini ada Jakarta, Jogja, Palembang, lalu kolomnya ada B, C, dan juga D. Lalu kita lihat untuk data frame kedua, jalankan di sini. Data frame kedua ada Solo, Jakarta, Jogja, dan Cirebon. Ini untuk indeksnya. Sedangkan kolomnya ada B, D, dan E. Dan seluruhnya memiliki nilai. Di sini kita coba tambahkan antara data frame 1 dengan data frame 2. Jalankan di sini. Kalau kita lihat di sini, ada banyak sekali missing value, seperti pada indeks Cirebon, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Mengapa itu terjadi? Karena pada data frame 2, kita bisa melihat Cirebon. Namun, pada data frame pertama tidak ada Cirebon, sehingga seluruh value pada kolomnya akan menjadi missing value. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan Jakarta. Jakarta kita lihat pada data frame yang kedua ada Jakarta, di mana Jakarta ini memiliki value pada kolom B, kolom D, dan juga kolom E. Lalu kita lihat di data frame yang pertama, Jakarta hanya ada B, C, dan juga D. Sehingga untuk kolom C dan juga E ada missing value. Karena kenapa? Karena di salah satu data frame-nya ada yang tidak memiliki value, walaupun di indeksnya ada Jakarta. Jadi konsepnya seperti itu. Anda bisa mengeceknya untuk Palembang, Solo, dan juga Jogja. Yang penting Anda mengerti dan Anda paham mengenai konsepnya jika di salah satu data frame ataupun series ketika indeksnya tidak match, tidak ada di salah satu data frame-nya atau data series-nya, maka hasilnya akan missing value. Begitupun ketika Anda melihat pada data frame, dilihat kolomnya, apakah di data frame 1 di kolom C misalkan ada value-nya atau tidak ketika dibandingkan dengan data frame yang kedua. Lalu kita mencoba lagi contoh yang lain, misalkan kita memiliki data frame 1 yang baru dan juga data frame 2 yang baru. Di sini kita lihat data frame pertama, dia memiliki indeks 0 dan 1, lalu data frame yang kedua memiliki indeks 0 dan juga 1. Tapi nama kolomnya adalah A untuk data frame pertama, namun untuk data frame kedua, nama kolomnya adalah B. Sehingga ketika kita coba lakukan proses aritmatika, contoh untuk pengurangan, kita coba hasil keduanya adalah missing value. Karena kenapa? Karena di data frame 2 tidak ada kolom A. Begitupun untuk di data frame pertama tidak memiliki kolom B. Sehingga hasilnya adalah missing value. Walaupun keduanya memiliki indeks yang sama. 0 dan juga 1, 0 dan juga 1. Lalu kita coba untuk melihat operasi dengan fill values. Jadi nanti kita akan melihat yang not a number tersebut atau missing value, kita dapat menggantikannya dengan sesuatu. Ya, sesuatunya seperti apa? Contoh. Di sini kita memiliki data frame yang baru, ya, data frame 1 dan data frame 2. Nah, di sini pada data frame kedua kita lihat di sini ada row 1 dan juga yang memiliki kolom B. Nah, di situ diganti dengan none atau not a number. Coba jalankan dulu. Sekarang kita lihat DF1. Nah, ini adalah DF1, semuanya penuh. Lalu kita lihat di DF2, di sini ada yang missing value. Karena kenapa? Karena kita sudah menggantinya dengan none di sini. Ya, kita akan melakukan suatu pengetesan. Nah, di sini row 1 dan juga kolom B. Nah, ketika kita tambahkan di sini DF1 dan DF2. Nah, di sini tadi banyak sekali yang missing value. Karena kenapa? Karena untuk di DF1 dia hanya ada 0, 1, dan 2. Sedangkan pada DF2 ada 0, 1, 2, dan 3 untuk barisnya. Sehingga hasil penjumlahan dari DF1 dan DF2 adalah seperti ini. Ya, jadi di sini ada penambahan
row baru di mana value-nya missing seluruhnya. Nah, di sini kita mencoba dengan menggunakan fungsi .add. Fungsi add ini sama dengan penjumlahan seperti ini sebetulnya. Namun di sini kita berikan argumen. Argumen pertama adalah ditambahkan dengan data frame yang mana. Ya, di sini dengan data frame 2 misalkan. Nah, Anda bisa menambahkan dokumen tambahan di sini, fill_value sama dengan 0. Artinya, di sini adalah seluruh yang missing value akan digantikan dengan angka 0. Sekarang kita coba dulu di sini, df.add. Nah, ini hasilnya. Sehingga kita lihat bahwa seluruhnya memiliki value. Ya, sekarang kita cek. Di sini yang missing value kita gantikan dengan 0. Ya, karena di sini udah fill value-nya 0. Kita lihat yang pertama ya, di kolom A dan juga di baris 3. Di sini kolom A baris 3 ada 15. Lalu di sini tidak ada baris ketiga tapi ada kolom A. Artinya di sini seharusnya missing value ya. Nah, karena missing value-nya sudah digantikan dengan angka 0, artinya angka 0 ini tinggal dijumlahkan dengan angka 15. Sehingga di sini didapatkan angka 15. Begitupun untuk missing value yang lain. Ya, missing value yang lain ini diganti dengan 0 ya, ketika pada data frame 2-nya. Sehingga terjadilah penjumlahan aritmatika secara langsung. Lalu di sini bisa juga Anda melakukan 1 dibagi df1 untuk seluruh value-nya. Ya, ini df1 ya. Ini infinity karena dibagi dengan 0. Dan juga yang lainnya. Ya, ini seperti ini. Ini untuk melihat bahwa kita bisa menunjukkan angka 1 dibagi seluruh value yang ada di data frame. Sehingga seluruh value-nya ini adalah 1/sekiannya dari value yang ada pada df1. Atau Anda juga bisa dengan menggunakan function yaitu .rdiff. Ya, hasilnya akan sama. Lalu di sini kita ingin mencoba untuk melakukan reindexing ya, dalam menentukan nilai isinya yang berbeda. Nah, di sini kita coba jalankan df1 reindex berdasarkan kolom ya, df2.columns. Yang missing value-nya diganti dengan 0. Nah, sehingga ini adalah hasilnya untuk df1 reindex. Ya, reindexnya berdasarkan dari df2 columns. Jadi ini df2 columns-nya. Lalu di sini kita mencoba untuk operation antara data frame dan juga series. Di sini kita akan membuat panda series yang dengan nama variabel ARR. Ya, kita jalankan di sini. Nah, ini berupa array, NumPy array untuk series yang pertama. Lalu kita ambil data ini ya untuk yang di dimensi baris pertama, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Ya, ini baris pertama. Nah, di sini kita ingin mencoba melakukan operasi aritmatika. Ya, yang tadinya dia dalam bentuk 2 dimensi, ya, dengan shape-nya 3 dikali 4. Ya, di sini 3 dikali 4. Lalu dikurangi oleh baris ini. Ya, AR0. Sehingga kita bisa melihat hasilnya adalah ini. Jadi, dari masing-masing barisnya akan dikurangi oleh 0, 1, 2, dan 3. Misalkan yang pertama ya, jadi AR ini dikurangi AR0, berarti 0, 1, 2, 3 dikurangi oleh 0, 1, 2, 3 dari masing-masingnya. Jadi 0 dikurangi 0, 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Lalu untuk yang di baris kedua menjadi 4, 4, 4, 4. Karena 4 ini dikurangi dengan 0, 5 dikurangi dengan 1, 6 dikurangi dengan 2, dan 7 dikurangi dengan 3. Sehingga seluruhnya 4. Begitupun untuk yang baris ketiga. Sekarang kita akan melakukan untuk data frame. Di sini ada data frame. Ya, kita jalankan dulu data frame-nya. Nah, di sini
Data frame-nya ada indeks Solo, Jakarta, Jogja, dan Cirebon yang memiliki kolom B, D, dan juga E. Lalu kita membuat series. Seriesnya ilog dari posisi 0. Kita cek value dari seriesnya di sini, jalankan. Indeksnya adalah B, D, dan E. Lalu ini kolomnya bernama Solo. Nah, di sini kita coba dikurangkan antara data frame dikurangi dengan series. Kita jalankan di sini. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang bagian Solo, ya. Solo di indeks B, D, dan E. Jika kita lihat frame utamanya, nah ini framenya, Solo dia ada di B-nya 0, D-nya 1, E-nya 3. Ya. Lalu dikurangi yang Solo ini, B-nya adalah 0, ya, D-nya adalah 1, E-nya adalah 3. Sehingga ketika kita lihat di bagian Solo, seluruhnya dikurangin dari elemen di kolomnya masing-masing, ya, sehingga jadi 0, 0, dan 0. Sekarang kita lihat yang Jakarta. Jakarta sebelumnya adalah 3, 4, dan 5. Ya, dikurangi oleh 0, 1, dan 2 di masing-masing kolomnya. Kita lihat di sini Jakarta menjadi 3, ya, dikurangi 0. Lalu 4 dikurangi 1 di sini menjadi 3. Dan yang terakhir adalah 5 dikurangi 2 di sini, ya, karena masing-masing kolomnya, ya, E dengan E. Ya, yang tadi D dengan D. Lalu kita lihat hasilnya adalah 3. Begitupun untuk Jogja dan juga Cirebon. Ya, jadi kita bisa melakukan operasi aritmatika antara data frame dengan pandas data series. Jadi seperti itulah pada pandas kita bisa melakukan operasi aritmatika antara data frame dengan data series.